Hari ini kalau anak muda tidak merokok, apa dibilang kawan-kawannya? Bencong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Saudara-saudara, para jamaah yang kami muliakan, mudah-mudahan pertemuan ba'da duha pada kesempatan ini pertemuan yang membawa berkah buat kita semua. Dan dalam pertemuan ini saya akan sampaikan tausiah singkat yang berjudul Susahnya Beragama di Akhir Zaman. Kita awali dengan sebuah sabda Rasulullah SAW, Innad dina bada'a ghariba. Sesungguhnya Islam muncul itu dalam keadaan gharib, dalam keadaan asing, dalam keadaan aneh, dalam keadaan yang senantiasa dipertanyakan oleh orang-orang yang melihat. Wa sayaudu ghariba, dan Islam akan kembali seperti saat datangnya. Jadi kalau datangnya Islam itu orang melihat aneh, asing, makanya pada saat Islam di akhir zaman, tatkala dunia menjelang kiamat, orang juga melihat Islam itu asing. Jadi ajaran Islam yang diamalkan dengan yang sebenarnya orang menganggap itu aneh. Tapi tidak perlu gelisah. Tidak perlu ada ketakutan sedikit pun, sebab Rasul mengingatkan kama bada'a fatubul lil ghuraba. Wa sayaudu ghariba kama bada'a. Jadi Islam akan kembali asing dan aneh. Tapi enggak apa-apa, itu biasa. Karena Rasul sudah mengingatkan, hendaklah kita bergembira dengan pesan Rasul, fatubul lil ghuraba, maka berbahagialah orang-orang yang asing. Walaupun dipandang aneh dalam pandangan manusia, tapi tidak aneh dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lihat, saya ingin sampaikan beberapa contoh yang dianggap hari ini asing padahal itu inti ajaran Islam. Pertama, hari ini orang yang mengamalkan Islam dianggap laksana seorang perantau. Jadi kalau ada seorang perantau yang datang ke tempat kita, pasti orang bertanya, itu siapa, dari mana, asal usulnya, pekerjaannya apa. Begitulah hari ini, kalau ada orang mengamalkan Islam dengan bagus. Contoh, misalnya, hari ini kalau anak muda tidak merokok, apa dibilang kawan-kawannya? Bencong. Maka membuktikan dia tidak bencong, merokok, akhirnya jadi perokok. Kalau orang yang sudah dewasa, sudah berkeluarga, enggak merokok, apa dibilang? Enggak ada pergaulan, takut duitnya habis. Padahal semua ulama sepakat, apakah ulama di Timur Tengah, apakah ulama di Afrika, apakah ulama di Asia, apakah ulama yang betul-betul ulama di Indonesia, semua sepakat dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa yuharrimu alaihimul khaba'is, dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala semua yang buruk-buruk. Yang kedua, yang dianggap asing, ada orang pelihara jenggot. Tatkala utusan Raja Kisra menghadap Rasulullah, dia pelihara kumis, dia cukur jenggot. Kemudian Rasulullah buang muka. 2 kali Rasulullah buang muka. Kemudian Rasulullah bertanya, siapa yang menyuruhmu untuk mencukur jenggot, membiarkan kumis? Dia menjawab, Tuanku Raja Kisra. Kemudian Rasul mengatakan, Allah Tuhanku menyuruhku untuk menggunting kumis dan membiarkan jenggot. Jadi kalau hari ini orang mengatakan apa kepada orang-orang yang berjenggot? Dia bisikkan kawannya, teroris. Naudzubillahi min dzalik. Jadi kalau kita bilang orang berjenggot itu teroris, Rasulullah, sahabat itu teroris, kan perlu kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini musik diharamkan. Wa minan nasi may yastari lahwal hadis liyudilla an sabilillah. Lahwal hadisi adalah ucapan-ucapan yang tak berguna, yang melalaikan manusia, yang menyesatkan manusia di jalan Allah. Tapi hari ini kalau kita bilang musik itu enggak boleh, kampungan. Itu tantangan orang beragama hari ini. Hari ini kalau ada orang menggunakan celana di atas mata kaki, paling tidak mata kakinya mata kakinya tetap nampak. Atau dalam istilah agama disebut dengan isbal.
Ini radikal, hati-hati. Kalau ada orang jamaah 5 waktu 1 hari, itu juga dibilang enggak ekonomis, buang-buang duit, sibuk-sibuk ke masjid. Padahal itu waktu yang bisa digunakan untuk bekerja dan sebagainya. Tapi inilah romantikanya kehidupan orang yang beragama di akhir zaman. Maka Rasul mengatakan fatuba lil ghuraba. Maka berbahagialah orang-orang yang asing. Siapa mereka? Alladzina yasluhuna idza fasadan nas. Orang yang asing itu, orang yang bahagia itu adalah orang yang memperbaiki kerusakan yang terjadi pada umat manusia. Maukah kita menjadi orang yang selamat? Mungkin puluhan tandanya. Tapi pada kesempatan ini saya hanya menyampaikan beberapa ciri. Yang pertama, tanda orang yang selamat adalah la tadalu ta'ifatum min ummati dhahirina 'alal haq. Tanda orang yang selamat, dia tidak henti-hentinya menyampaikan yang hak, menyampaikan yang benar, memperlihatkan yang hak, memperlihatkan yang benar. Di tengah kerusakan umat ini, la yadurruhum man hadalahum hatta ya'ti amrullah. Mereka tidak pernah takut kepada caci maki orang yang mencaci. Mereka tidak pernah gemetar sedikit pun kepada orang yang menghina. Mereka tidak pernah ada sedikit pun terbetik dalam jiwanya untuk mundur karena ada orang yang menghalanginya. Sampai kapan? Hatta ya'ti amrullah, sampai pertolongan Allah itu datang. Ini hadis riwayat Muslim. Maka kepada saudara-saudara sekalian, tegakkan kebenaran. Sekalipun bumi akan runtuh. Itu semboyan. Kemudian yang kedua, mau selamat? Tanda orang yang selamat itu kata Rasul, mayasihim aksaru mimma yuti'uhum. Orang yang selamat itu orang yang memusuhinya lebih banyak daripada orang yang mentaatinya. Tanda orang yang selamat, tatkala dia sampaikan yang hak, dia sampaikan yang benar, mungkin hanya 1-2 yang mau mengikutinya, tapi puluhan ratusan orang itu akan menjauhinya. Itu tanda orang yang selamat. Soal yang namanya musuh dalam kehidupan bukan hanya kita. Di dalam surat Al-An'am ayat 112 Allah sudah katakan setiap nabi, setiap rasul itu ada musuh. Dan musuh nabi dan rasul 2 kelompok. Pertama syaitan, yang kedua manusia yang berkarakter syaitan. Itu akan menjadi musuh nabi. Tapi di balik musuh yang muncul pasti akan muncul sebuah kemenangan. Kemudian mau selamat, yang ketiga beritibaklah kepada apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah wafat meninggalkan 3 pusaka. Yang pertama Al-Quran, yang kedua Sunnah, yang ketiga generasi yang terbaik. Dalam surah At-Taubah ayat yang ke-100 Allah berfirman, was-sabiqunal awwalun. Orang-orang yang pertama memeluk Islam minal muhajirin wal ansar, orang muhajirin dan orang ansar, walladzina tabauhum bi ihsani, walladzina tabauhum bi ihsani, dan orang-orang yang berittiba kepada mereka dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha dengan mereka, Allah pun ridha juga. Allah ridha dengan mereka, mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa a'adalahum jannatin, wa a'adalahum jannah. Allah akan memasukkan mereka ke dalam surga, jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada. Allah akan memasukkan mereka ke dalam surga nanti pada hari kiamat yang mereka akan kekal di dalamnya. Zalikal fawzul azim, dan itulah sebuah kemenangan yang besar. Jadi mudah-mudahan walaupun hari ini kita sakit, maka berakit-akitlah dahulu, bersenang-senang kemudian. Berjuanglah di atas kebenaran, berjuanglah mempertahankan kebenaran, berjuanglah dalam bingkai Al-Quran dan Sunnah, serta ittiba'lah kepada para sahabat yang mulia. Mudah-mudahan kita akan mendapat balasan yang besar nanti pada hari kemudian. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.